Aku pikir bonus 60 juta itu akan jadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi aku salah. Halo semuanya, selamat datang di channel Cinta Dalam Rumah. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang terinspirasi. Namaku Fania. Sudah hampir 7 tahun aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota ini. Pekerjaanku tidak mudah, target tinggi, lembur hampir setiap minggu, dan tekanan dari atasan yang sering membuatku pulang dengan kepala penuh. Tapi aku bertahan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk rumah tangga yang kujalani bersama suamiku, Rian. Sejak awal menikah, aku memang lebih banyak membantu keuangan. Gaji Rian tidak tetap, sementara kebutuhan terus berjalan. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku, pernikahan adalah tentang saling melengkapi. Selama kami masih bisa makan bersama, tertawa bersama, semua terasa cukup. Sampai akhirnya hari itu datang. Pagi itu, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Ada bisik-bisik di antara rekan kerja tentang pengumuman bonus tahunan. Jujur saja, aku tidak terlalu berharap. Tahun ini cukup berat bagi perusahaan, dan aku pikir paling hanya mendapat bonus standar. Namun, saat namaku dipanggil ke ruang HR, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku duduk di kursi itu, mencoba tenang, hingga akhirnya HRD tersenyum dan mengatakan, "Selamat Fania, atas kinerja kamu tahun ini, perusahaan memberikan bonus sebesar 60 juta rupiah." Aku terpaku. Sejenak aku bahkan tidak yakin dengan apa yang kudengar. 60 juta. Angka itu terasa besar sekali untukku. Tanganku sedikit gemetar saat menerima surat resmi itu. Dalam pikiranku langsung bermunculan banyak rencana. Menabung untuk masa depan, memperbaiki atap rumah yang sering bocor, bahkan mungkin menyisihkan sedikit untuk diriku sendiri setelah sekian lama selalu mengalah. Sepanjang hari itu aku bekerja dengan perasaan ringan. Senyumku tidak lepas, bahkan rekan-rekan kerja ikut memberi selamat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dihargai. Semua lelah, semua air mata diam-diam saat lembur, seakan terbayar lunas. Di perjalanan pulang, aku sengaja membeli makanan kesukaan Rian. Aku ingin membuat malam itu terasa spesial. Dalam bayanganku, kami akan makan bersama, tertawa, lalu merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Aku membayangkan Rian akan bangga padaku. Mungkin dia akan memelukku dan berkata, "Aku bangga sama kamu." Dan untuk sesaat, aku benar-benar percaya bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari terindah dalam hidupku. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya akan bertahan sebentar. Sesampainya di rumah, suasana terasa biasa saja. Rian sedang duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya dengan ekspresi datar. Aku sempat berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas panjang, mencoba menahan senyum yang sejak tadi tak hilang dari wajahku. Aku ingin momen ini terasa spesial, setidaknya bagiku. Aku pulang, ucapku pelan sambil meletakkan tas dan bungkusan makanan di meja. Rian hanya melirik sekalis. Jawabnya singkat, tanpa benar-benar mengalihkan perhatian dari ponselnya. Aku mencoba mengabaikan itu. Mungkin dia lelah, pikirku. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Aku bawa makanan kesukaan kamu," kataku berusaha membuka percakapan. Kali ini dia menoleh lebih sedikit lama. "Tumben," katanya. Nada suaranya datar, tapi setidaknya ada sedikit perhatian. Aku tersenyum. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Inilah saatnya. "Aku mau cerita sesuatu," kataku pelan, menatapnya dengan harapan. "Apa?" jawabnya singkat. Aku menarik napas, lalu berkata, "Aku dapat bonus dari kantor, 60 juta. Untuk pertama kalinya sejak aku pulang, ekspresi Rian berubah. Matanya sedikit membesar, lalu dia langsung menegakkan duduknya. "Serius?" tanyanya. Aku mengangguk cepat, senyumku makin lebar. "Iya, aku juga kaget." Beberapa detik suasana hangat. Rian pun bahkan terlihat tersenyum tipis. "Wah, lumayan juga," katanya. Hatiku menghangat. Inilah yang kuharapkan.
Mungkin setelah ini, kami akan membicarakan rencana bersama, seperti yang kubayangkan sejak di perjalanan pulang. Tapi ternyata, aku terlalu cepat berharap. Belum sempat aku melanjutkan kata-kataku, Rian tiba-tiba berkata, "Berarti kamu bisa bantu adikku kan?" Aku sedikit mengernyit. Maksudnya? Dia menatapku langsung sekarang, tanpa senyum. "Kasih 50 juta buat biaya kuliah dia, tahun depan dia mau masuk kampus." Aku terdiam. Kalimat itu terasa begitu tiba-tiba, seperti hujan deras di tengah langit cerah. Tidak ada jeda, tidak ada diskusi, langsung permintaan yang begitu besar. 50 juta? Ulangku pelan, memastikan aku tidak salah dengar. "Iya," jawabnya santai, seolah itu hal yang wajar. "Kamu kan dapat 60 juta, masa nggak bisa bantu keluarga sendiri?" Aku masih mencoba mencerna situasi. "Tapi Rian, kita juga punya banyak kebutuhan. Aku pikir kita bisa pakai uang itu buat tabungan atau perbaikan rumah." Belum selesai aku bicara, dia langsung memotong. "Itu bisa nanti, ini lebih penting," katanya tegas. Nada suaranya berubah, tidak lagi hangat seperti beberapa menit lalu. Ada sesuatu yang dingin dan keras di dalamnya. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa kebahagiaan yang tadi sempat muncul. Tapi yang kutemukan hanyalah ekspresi serius, seolah dia benar-benar menganggap permintaannya itu sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Saat itu, aku mulai sadar. Reaksi yang kudapatkan bukanlah yang kuharapkan, bahkan jauh dari itu. Dan entah kenapa, perasaan bahagia yang tadi memenuhi dadaku perlahan mulai menghilang, digantikan dengan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Aku masih duduk di samping Rian, mencoba menenangkan pikiranku yang mulai kacau. Permintaannya barusan terasa begitu tiba-tiba dan berat, seolah keputusan besar itu bisa diambil hanya dalam satu kalimat singkat. Aku tahu, membantu keluarga itu penting, tapi cara dia menyampaikannya membuatku merasa seperti tidak punya pilihan. "Rian," kataku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. "Ini bukan soal aku nggak peduli. Aku juga ingin bantu, tapi jumlahnya terlalu besar. Kita harus pikirkan matang-matang." Dia menghela nafas pendek, lalu menyandarkan punggungnya ke sofa. "Kamu ini kenapa sih?" "Ini buat masa depan adikku," jawabnya dengan nada mulai tidak sabar. "Aku ngerti," balasku cepat. "Tapi 50 juta itu hampir semua bonusku. Kita juga punya kebutuhan, tabungan, biaya rumah, belum lagi hal-hal tak terduga." Rian menatapku tajam, alisnya sedikit berkerut. "Jadi, kamu nggak mau bantu?" Pertanyaan itu menusuk. Bukan karena isinya, tapi karena cara dia menyederhanakan semuanya seolah aku ini tidak punya hati. "Bukan begitu, Rian," jawabku mulai tertekan. "Aku cuma minta kita diskusi, mungkin kita bisa bantu sebagian atau cari solusi lain." "Terlalu ribet," potongnya cepat. "Kalau ada uangnya, ya kasih saja. Kenapa harus dipikir lama?" Aku mulai merasakan emosi dalam dadaku naik perlahan. "Karena itu bukan uang kecil, Rian. Itu hasil kerja kerasku selama ini." Kalimat itu akhirnya keluar juga. Untuk pertama kalinya, aku menegaskan bahwa uang itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Rian langsung duduk tegak, ekspresinya berubah lebih serius. "Maksud kamu apa? Jadi kamu merasa itu uang kamu sendiri?" tanyanya dengan nada yang mulai tajam. Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu terasa menjebak. "Bukan begitu maksudku," kataku hati-hati. "Aku cuma minta kita bijak. Ini soal masa depan kita juga." "Tapi itu juga keluarga aku," suaranya meninggi. "Masa kamu nggak bisa berkorban sedikit?" "Sedikit?" Kata itu terasa ironis. 50 juta bukan jumlah kecil, dan dia menyebutnya sedikit. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan diri agar tidak ikut terpancing. "Berarti selama ini aku nggak pernah berkorban?" tanyaku pelan. Rian terdiam sejenak, tapi hanya sesaat. "Ini beda," katanya singkat. Aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan lagi tentang membantu atau tidak. Ini tentang bagaimana dia melihatku dan bagaimana dia menempatkanku dalam hubungan ini. Aku sudah mencoba menjelaskan dengan tenang, mencari jalan tengah, bahkan menawarkan solusi. Tapi semua itu seolah tidak berarti di matanya. Yang dia inginkan hanya satu. Aku menuruti keinginannya, tanpa syarat, tanpa diskusi. Dan saat itu juga, perasaan tidak nyaman yang tadi mulai muncul, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rasa dipaksa, rasa tidak dihargai.
Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar hubungan yang selama ini kupertahankan dengan sepenuh hati? Suasana di ruang tamu berubah semakin tegang. Percakapan yang awalnya hanya perbedaan pendapat, kini terasa seperti tarik-menarik yang melelahkan. Aku bisa merasakan jarak di antara kami, meski kami duduk hanya beberapa puluh sentimeter. Rian tidak lagi mencoba memahami. Dari sorot matanya, aku tahu dia sudah mengambil posisi dan tidak berniat mundur. Aku nggak ngerti kenapa kamu jadi pelit begini, katanya tiba-tiba, suaranya dingin. Kata itu membuat dadaku sesak. Pelit? Setelah semua yang kulakukan selama ini, itukah yang dia lihat dariku? Aku bukan pelit, jawabku tetap tenang, meski suaraku mulai bergetar. Aku cuma lagi mikir ke depan, kita punya banyak kebutuhan, Rian. Alasan, potongnya cepat. Kalau memang kamu peduli, kamu gak akan banyak mikir. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang mulai meluap. Peduli itu bukan berarti harus langsung kasih semua yang kita punya, Rian. Aku katakan pelan tapi tegas. Rian berdiri dari duduknya, berjalan beberapa langkah, lalu berbalik menatapku. Ini keluarga aku, Fania. Mereka butuh bantuan. Masa kamu gak bisa ngerti itu? Aku ngerti, tapi kenapa harus aku yang nanggung hampir semuanya? Kenapa bukan kita cari cara lain bareng-bareng? Pertanyaanku justru membuatnya semakin kesal. Karena sekarang kamu yang punya uangnya. Suaranya meninggi. Masa harus nunggu siapa lagi? Aku ikut berdiri, tidak ingin terus berada di posisi tertekan. Ini bukan soal siapa yang punya uang, balasku. Ini soal keputusan besar yang harus kita bicarakan dengan kepala dingin. Rian menggeleng, jelas tidak setuju. Kamu terlalu banyak alasan. Dari dulu juga begitu, selalu hitung-hitungan. Aku tertegun. Hitung-hitungan? Padahal selama ini aku justru yang paling sering mengalah. Membantu keuangan rumah, menutup kekurangan, bahkan jarang memikirkan diri sendiri. Kalau aku hitung-hitungan, kataku perlahan, menahan perasaan yang mulai memanas. Mungkin dari dulu aku sudah berhenti bantu semuanya. Rian terdiam sesaat, tapi bukan berarti luluh. Wajahnya justru semakin keras. Jadi sekarang kamu mau ungkit semua itu? Aku nggak mengungkit. Aku cuma ingin kamu sadar. Ini nggak adil. Beberapa detik kami saling menatap tanpa kata. Udara terasa berat, seolah setiap napas pun ikut membawa beban. Rian kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tajam. Intinya sederhana, kamu mau bantu atau enggak? Pertanyaan itu terasa seperti ultimatum kecil. Tidak ada ruang untuk diskusi, tidak ada lagi kompromi. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena tekanan yang terus dia berikan. Kalau aku butuh waktu untuk berpikir, tanyaku hati-hati. Buat apa? Balasnya cepat. Jawabannya cuma iya atau enggak. Aku menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar melihat sisi lain dari suamiku. Sisi yang tidak pernah ingin kulihat sebelumnya. Sisi yang memaksa, sisi yang tidak mau mendengar. Dan di titik itu, aku mulai sadar, ini sudah berubah menjadi tekanan yang pelan-pelan mengikis rasa hormat di antara kami. Aku masih berdiri di hadapannya, mencoba menahan nafas yang terasa semakin berat. Percakapan kami sudah melewati batas wajar. Ini bukan lagi tentang uang, tapi tentang bagaimana kami saling memperlakukan. Rian menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Campuran antara kesal, ego, dan sesuatu yang membuatku merasa asing di hadapannya sendiri. Jadi, tanyanya lagi, suaranya datar tapi penuh tekanan. Kamu mau kasih atau enggak? Aku menelan ludah. Rian, aku cuma butuh waktu untuk mikir. Ini keputusan besar. Dia menghela nafas panjang lalu tertawa kecil. Tawa yang tidak hangat justru terasa merendahkan. Mikir-mikir terus. Sampai kapan? Katanya. Ini bukan hal yang harus dipikir lama. Aku mulai merasa lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Aku cuma ingin kita cari jalan terbaik, bukan keputusan yang dipaksakan, jawabku. Berusaha tetap berdiri pada pendirianku. Beberapa detik hening. Lalu, tanpa peringatan, Rian mengucapkan kalimat yang membuat semuanya berubah.
Kalau kamu nggak kasih 50 juta itu, kita cerai saja. Dunia seakan berhenti. Aku menatapnya, berharap itu hanya emosi sesaat, atau mungkin kata-kata yang keluar tanpa dipikir. Tapi tidak, wajahnya tetap serius. Tidak ada tanda dia bercanda. Rian, suaraku pelan, hampir tak terdengar. Kamu serius ngomong begitu? Dia tidak menjawab langsung, hanya menatapku tajam seolah menunggu reaksiku. Aku capek debat begini. Kalau kamu nggak bisa bantu keluarga aku, buat apa kita lanjut? Kalimat itu seperti pisau yang menancap pelan tapi dalam. Bukan hanya karena ancamannya saja, tapi karena alasan dibaliknya. Jadi semua yang kami bangun selama ini bisa runtuh hanya karena uang. Dadaku terasa sesak. Banyak hal berputar di kepalaku. Kenangan, pengorbanan, semua momen yang kupikir berarti. Tapi di hadapannya sekarang, semua itu seolah tidak ada nilainya. Jadi, menurut kamu hubungan kita cuma sebatas itu? Tanyaku lirih. Rian mengalihkan pandangan sesaat, tapi tetap tidak menarik ucapannya. Aku cuma mau kamu buktiin kalau kamu peduli, katanya singkat. Aku terdiam. Cara dia mengukur kepedulian terasa begitu menyakitkan. Selama ini aku selalu berusaha jadi istri yang baik, membantu keuangan, mendukungnya dalam kondisi apapun, bahkan menahan banyak hal demi menjaga hubungan kami tetap utuh. Tapi malam ini, semua itu seperti dihapus begitu saja. Ancaman itu bukan hanya soal perceraian, tapi itu adalah tanda bahwa aku tidak lagi dihargai sebagai pasangan, melainkan hanya seseorang yang harus menuruti keinginannya. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku berusaha tetap berdiri tegak. Di dalam hatiku, perlahan muncul sesuatu yang selama ini kutahan. Keberanian untuk mempertanyakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar. Mungkin yang selama ini kupertahankan mati-matian tidak benar-benar memperjuangkanku kembali. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah percakapan yang mengguncangkan itu, kami tidak lagi saling berbicara. Rian masuk ke kamar lebih dulu, sementara aku masih duduk di ruang tamu dengan pikiran yang berantakan. Lampu yang temaram membuat suasana semakin sunyi, seolah rumah ini ikut merasakan ketegangan di antara kami. Aku menatap meja di depanku. Bungkusan makanan yang tadi ku beli dengan penuh semangat masih tergeletak utuh, belum tersentuh. Niatku untuk merayakan kabar bahagia itu kini terasa seperti lelucon pahit. Semua berubah begitu cepat, terlalu cepat. Perlahan aku menyandarkan tubuh ke sofa, memejamkan mata sejenak. Tapi bukannya tenang, justru bayangan kata-kata Rian terus terngiang di kepalaku. Kalau kamu nggak kasih 50 juta itu, kita cerai saja. Kalimat itu terus berulang, seakan tidak memberi ruang untukku bernafas. Aku mencoba mengingat kembali perjalanan kami sejak awal menikah. Banyak hal yang sudah kami lewati bersama. Masa-masa sulit, keterbatasan, hingga momen kecil yang dulu terasa begitu berarti. Aku selalu percaya bahwa selama kami saling mendukung, semuanya bisa dilalui. Tapi malam ini, keyakinan itu mulai goyah. Aku bangkit dari sofa dan berjalan pelan ke arah kamar. Saat membuka pintu, kulihat Rian sudah berbaring membelakangiku. Tidak ada usaha untuk berbicara. Tidak ada tanda dia ingin memperbaiki keadaan. Seolah semua sudah selesai di pihaknya, tinggal menunggu keputusanku. Aku masuk tanpa suara, lalu duduk di tepi tempat tidur. Jarak di antara kami terasa begitu jauh, meskipun hanya dipisahkan oleh kasur yang sama. Rian, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku menunggu beberapa detik, berharap dia akan menoleh atau setidaknya merespons. Tapi yang kudapat hanya keheningan. Akhirnya aku menyerah. Aku berbaring, menatap langit-langit kamar yang gelap. Mataku terasa panas, tapi aku menahan air mata. Bukan karena tidak ingin menangis, tapi karena aku sendiri tidak tahu harus menangisi apa terlebih dahulu. Apakah tentang uang itu, atau tentang cara dia memperlakukanku? Pikiranku terus berputar. Aku mencoba mencari alasan untuk membenarkan sikapnya. Mungkin dia tertekan oleh keluarganya. Mungkin dia hanya terbawa emosi. Tapi semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu.
Ini bukan pertama kalinya aku mengalah. Tapi ini pertama kalinya aku merasa benar-benar dipaksa. Aku menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri. Dalam keheningan malam itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Pertanyaan yang selama ini selalu kuhindari. Apakah aku masih dihargai dalam hubungan ini? Apakah semua yang kulakukan selama ini benar-benar berarti? Waktu terus berjalan, tapi mataku tak kunjung terpejam. Detik demi detik terasa berat, seolah malam tidak pernah benar-benar berlalu. Di tengah gelap dan sunyi itu, satu hal perlahan mulai muncul di dalam hatiku. Sebuah kesadaran yang tidak bisa lagi kuabaikan. Bahwa mungkin kali ini aku tidak bisa lagi hanya diam dan mengalah. Pagi itu datang tanpa benar-benar membawa ketenangan. Aku hampir tidak tidur sama sekali. Kepalaku terasa berat, mataku perih, tapi pikiranku justru lebih jernih dari biasanya. Seolah semalaman aku dipaksa untuk melihat kenyataan yang selama ini selalu kututupi dengan alasan dan harapan. Aku bangun lebih dulu. Rumah masih sunyi. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu berdiri diam cukup lama. Biasanya, pagi adalah waktu yang tenang untuk memulai hari. Tapi kali ini, rasanya seperti berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah banyak hal. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki Rian dari arah kamar. Dia keluar tanpa menyapaku, langsung duduk di kursi ruang makan. Ekspresinya datar, seperti semalam tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang belum selesai di antara kami. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu duduk di hadapannya. Beberapa detik kami hanya saling diam. "Aku tunggu jawaban kamu," kata Rian akhirnya, membuka percakapan tanpa basa-basi. Nada suaranya dingin, tegas, seolah tidak memberi ruang untuk percakapan lain. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa gugup seperti semalam. Justru ada ketenangan yang aneh, ketenangan yang datang setelah lelah mempertahankan sesuatu sendirian. "Rian," kataku pelan tapi jelas, "aku sudah pikirkan semuanya." Dia langsung fokus padaku. "Bagus, jadi?" Aku menggenggam tanganku sendiri di bawah meja, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Aku nggak bisa kasih 50 juta itu," ucapku. Wajahnya langsung berubah, tapi aku belum selesai. "Dan kalau syarat kamu adalah itu, maka jawabanku tetap sama." Rian menyipit mata. "Maksud kamu apa?" Aku menarik nafas panjang sekali lagi. Ini mungkin kalimat terberat yang pernah kuucapkan sepanjang hidupku. "Kalau begitu, kita cerai saja." Ruangan itu mendadak terasa sangat hening. Bahkan suara jam dinding pun seperti berhenti berdetak. Rian terdiam. Benar-benar diam. Aku bisa lihat jelas perubahan di wajahnya. Dari yang semula yakin dan menekan menjadi bingung, lalu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Panik. "Maksud kamu apa?" Suaranya tidak setegas tadi. Ada getaran kecil yang tidak bisa dia sembunyikan. "Aku serius," jawabku, tetap menatapnya. Aku nggak bisa terus ada di hubungan yang dipenuhi paksaan dan ancaman. Rian bangkit dari kursinya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. "Kamu nggak mungkin serius cuma karena ini," katanya cepat. Aku ikut berdiri, tapi kali ini bukan untuk melawan, melainkan untuk menegaskan. "Ini bukan cuma karena uang," kataku. "Ini tentang bagaimana kamu memperlakukanku, tentang bagaimana kamu mengancam hubungan kita hanya demi satu hal." Dia terdiam lagi, wajahnya mulai kehilangan keyakinan yang tadi begitu kuat. Selama ini, mungkin dia berpikir aku akan selalu mengalah, selalu memilih diam demi menjaga semuanya tetap utuh. Tapi pagi ini, aku memilih sesuatu yang berbeda. Aku memilih diriku sendiri. "Aku capek, Rian," lanjutku pelan. Capek merasa harus selalu nurut, capek merasa nggak didengar. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya ada kami berdua, berdiri dengan jarak yang terasa jauh meskipun sebenarnya dekat. Dan di momen itu, aku tahu, keputusan yang kuambil mungkin akan mengubah segalanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Karena kali ini,
Aku berdiri untuk diriku sendiri. Kalimat itu masih menggantung di udara. Kalau begitu, kita cerai saja. Aku mengucapkannya tanpa teriak, tanpa emosi yang meledak. Justru tenang. Dan mungkin itu yang paling mengejutkan Rian. Dia berdiri kaku di depanku, seperti baru saja kehilangan pijakan. Tatapannya yang tadi tajam kini berubah kosong, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang dia dengar bukan sekadar emosi sesaat. "Maksud kamu serius?" tanyanya pelan. Kali ini tidak ada nada menekan, hanya keraguan. Aku mengangguk. "Iya, aku serius." Wajahnya langsung berubah. Warna di pipinya perlahan memudar. Rian yang biasanya penuh kontrol kini terlihat goyah. Tangannya yang tadi mengekal kini terbuka, seolah tidak tahu harus melakukan apa. Kamu nggak mungkin segampang itu ngomong cerai," katanya lagi, mencoba mencari celah. "Ini cuma masalah uang, Fania. Bisa kita bicarakan lagi." Aku menatapnya dalam-dalam. "Semalam aku sudah coba bicara baik-baik, tapi kamu nggak mau dengar." Dia menggeleng cepat, langkahnya mundur sedikit. "Bukan begitu maksud aku. Aku cuma..." Kalimatnya terputus. Untuk pertama kalinya dia terlihat kesulitan merangkai kata. Orang yang semalam begitu yakin dengan ancamannya, kini justru tampak kehilangan arah. Aku bisa melihat jelas perubahan itu. Dari percaya diri, menjadi panik. "Kamu nggak bisa serius ninggalin semuanya cuma karena ini," katanya lagi. Tapi kali ini suaranya lebih rendah, hampir seperti memohon. Aku menghela nafas pelan. Yang bikin aku sampai di titik ini, bukan cuma ini. Tapi cara kamu ngomong, cara kamu maksa, dan cara kamu ngancam. Rian menatapku lekat-lekat. Ada sesuatu di matanya sekarang. Bukan marah, tapi takut kehilangan. "Maksud aku bukan ancaman," katanya cepat, mencoba memperbaiki. "Aku cuma emosi waktu itu." Kalau emosi bisa bikin kamu bilang cerai semudah itu, berarti hubungan ini memang gak sekuat yang aku kira. Kalimat itu membuatnya terdiam lagi. Dia berjalan mendekat, tapi langkahnya ragu. Tidak seperti biasanya yang penuh keyakinan. Kali ini setiap langkahnya seperti penuh pertimbangan. "Fania, kita bisa bicarakan lagi. Aku gak mau cerai," ucapnya pelan. Aku menatapnya, mencoba membaca ketulusannya. Tapi di saat yang sama, hatiku tidak lagi selembut dulu. Ada luka yang belum sempat sembuh, dan ada batas yang akhirnya tersentuh. Semalam dia begitu mudah melempar kata cerai, seolah itu solusi. Sekarang ketika kata itu datang dariku, dia justru tidak siap menerimanya. Ironis. "Aku juga nggak pernah mau sampai ke titik ini," jawabku jujur. "Tapi aku juga nggak mau terus ada di hubungan yang bikin aku merasa kecil." Rian terdiam. Wajahnya semakin pucat. Kali ini bukan karena marah, tapi karena kenyataan mulai menghantamnya. Bahwa aku tidak lagi hanya diam, bahwa aku tidak bisa lagi ditekan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar sadar bahwa dia bisa kehilangan aku. Keheningan kembali memenuhi ruangan, namun kali ini berbeda. Bukan lagi keheningan yang dipenuhi amarah, melainkan keheningan yang berat oleh kenyataan. Rian berdiri di hadapanku, wajahnya masih pucat, matanya tidak lagi setajam sebelumnya. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya, dan aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia mengusap wajahnya pelan, lalu duduk kembali di kursi, seolah kakinya tak lagi cukup kuat untuk berdiri. Aku nggak nyangka kamu bakal sejauh ini," katanya lirih. Aku tidak langsung menjawab, bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena aku ingin dia benar-benar memahami bahwa ini bukan keputusan yang kuambil dengan ringan. "Justru aku yang nggak nyangka," jawabku akhirnya. "Aku nggak pernah pikir kamu bisa mengancam hubungan kita cuma karena uang." Rian menunduk, tangannya saling menggenggam, gelisah. Untuk beberapa saat dia hanya diam, seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Aku kepepet," katanya pelan. Aku mengernyit. "Kepepet gimana?" Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. "Orang tuaku terus mendesak aku buat bantu adikku. Mereka bilang aku sebagai kakak harus bertanggung jawab. Mereka juga tahu kamu kerja dan punya penghasilan lebih stabil," jelasnya. Aku terdiam, mencoba mencerna. Sudah beberapa minggu ini mereka terus nanya soal biaya kuliah adikku.
Aku bilang belum ada uang, tapi mereka terus menekan, sampai akhirnya aku kepikiran soal bonus kamu. Aku menghela nafas pelan. Jadi memang ada tekanan dari luar. Tapi tetap saja, cara yang dia pilih semalam tidak bisa dibenarkan. Tapi itu bukan alasan kamu maksa aku, kataku tegas, apalagi sampai mengancam cerai. Rian langsung mengangguk cepat, seolah sadar akan kesalahannya. Iya, aku salah. Aku kebawa emosi. Aku pikir kalau aku keras, kamu bakal nurut seperti biasanya. Kalimat itu membuatku terdiam. Seperti biasanya. Berarti selama ini, dia sadar bahwa aku sering mengalah. Dan tanpa disadari, dia mulai menganggap itu sebagai sesuatu yang pasti. Aku terlalu mengandalkan kamu. Lanjutnya suaranya semakin pelan. Dan aku nggak sadar kalau aku sudah kelewatan. Aku menatapnya lama. Ada kejujuran di sana. Tapi juga ada penyesalan yang datang terlambat. Ini bukan cuma soal kamu minta bantuan, tapi soal kamu nggak menghargai aku sebagai pasangan. Kamu nggak ajak aku diskusi, kamu langsung memutuskan. Rian mengangguk lagi, kali ini tanpa membantah. Iya, aku tahu, dan aku nyesel. Beberapa detik kami kembali diam. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku melihat Rian tanpa emosi yang meledak-ledak. Dia terlihat lebih manusiawi, rapuh dan penuh kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Aku cuma takut dianggap gagal sama keluarga, makanya aku jadi nekat. Tambahnya pelan. Aku memahami rasa itu. Tekanan keluarga memang tidak mudah, tapi tetap saja, pernikahan seharusnya menjadi tempat paling aman, bukan justru tempat untuk melampiaskan tekanan. Kita bisa bantu, kataku akhirnya, tapi bukan dengan cara seperti ini. Rian mengangkat wajahnya, menatapku dengan harapan kecil. Pelan-pelan sesuai kemampuan kita, dan harus kita bicarakan bersama, lanjutku. Dia mengangguk lebih mantap. Iya, harusnya dari awal aku ajak kamu berbicara baik-baik, katanya pelan. Aku tidak langsung tersenyum, luka itu masih ada. Tapi setidaknya untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Dan mungkin dari situlah semuanya bisa mulai diperbaiki. Pagi itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tinggi, tidak ada tekanan. Hanya sisa-sisa keheningan yang perlahan berubah menjadi ruang untuk berpikir. Setelah semua yang terungkap, kami tidak langsung kembali seperti semula. Justru, ada jarak yang terasa lebih jujur. Jarak yang memberi kami waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rian masih duduk di kursi ruang makan, sementara aku berdiri di dekat jendela. Cahaya matahari mulai masuk, menerangi ruangan yang semalam terasa begitu gelap. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran itu, aku merasa sedikit lebih tenang, meskipun belum sepenuhnya lega. Aku benar-benar minta maaf, Fania, ucap Rian pelan, memecah keheningan. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya tidak lagi penuh emosi seperti semalam. Kini yang terlihat hanyalah penyesalan yang tulus. Aku nggak sadar kalau caraku sudah sejauh itu nyakitin kamu. Aku terlalu fokus sama tekanan dari keluarga, sampai lupa kalau aku juga punya tanggung jawab ke kamu sebagai istri. Aku tidak langsung menjawab. Kata-katanya memang terdengar tulus, tapi luka yang kuterima tidak bisa hilang begitu saja. Maaf itu penting, tapi yang lebih penting adalah perubahan setelahnya. Rian mengangguk pelan. Iya, aku ngerti. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di seberangnya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, kami benar-benar duduk sebagai dua orang yang ingin memperbaiki, bukan saling menekan. Kita tetap bisa bantu adikmu, tapi bukan dengan cara yang memaksakan. Kita hitung kemampuan kita cari solusi bareng. Rian menatapku, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku setuju, jawab Rian. Aku juga akan bicara ke orang tuaku. Aku nggak mau lagi semuanya dibebankan ke kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup berarti. Namun di dalam hatiku, aku tahu ini bukan tentang satu keputusan saja. Ini tentang bagaimana kami ke depan menjalani hubungan ini. Aku butuh waktu, kataku jujur. Bukan untuk menjauh, tapi untuk memastikan kita benar-benar berubah, bukan hanya karena keadaan. Rian tidak membantah. Aku siap, katanya. Aku akan buktiin. Aku mengangguk pelan. Hari itu tidak diakhiri dengan pelukan dramatis atau tangisan panjang seperti di film. Tidak ada kepastian instan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Kesadaran. Kesadaran bahwa hubungan tidak bisa dipertahankan hanya dengan cinta,
tapi juga dengan rasa hormat. Kesadaran bahwa pengorbanan tidak boleh berubah menjadi kewajiban sepihak. Dan kesadaran bahwa diam dan mengalah bukanlah solusi untuk segalanya. Aku menatap Rian sekali lagi. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya hanya sebagai suami yang harus kuikuti, tapi sebagai pasangan yang harus berjalan bersamaku. Atau tidak sama sekali. Mungkin perjalanan kami ke depan tidak akan mudah. Mungkin masih akan ada perbedaan, bahkan konflik. Tapi satu hal yang pasti, hari itu telah membuka mata kami berdua. Bahwa dalam sebuah hubungan, yang paling berharga bukanlah siapa yang paling banyak memberi, melainkan siapa yang mau saling menghargai.